Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian di hari Jumat ini? Semoga masih diberi kesehatan dan kelancaran ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 173. Yang mana pada Perfect World episode 173 ini menceritakan Xiao yang berniat menantang Dicong untuk memberi pelajaran kepada Istana Immortal. Dan juga di sini Jingyi akan bertemu dengan Peri Yue Chan yang adalah tubuh utamanya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di hutan bambu ungu pun Jingyi menyayangkan karena Dicong ini masih bisa kabur. Namun Xiao berterima kasih karena mereka bisa melukai Dicong kemarin berkat ide dari Jingyi ini. Namun Jingyi mengatakan bahwa itu semua berkat batu petir. Dan dengan pede batu petir berkata jika selama itu adalah lingkaran formasi, maka dirinya pasti akan bisa mengatasi itu. Kemudian batu petir berniat untuk menghancurkan formasi yang masih tersisa. Xiao pun berpikir jika Dicong sangatlah takut hingga dia meninggalkan batu pencerahan itu di sini. Namun Jingyi tahu alasan Dicong tak membawa batu pencerahan itu karena seperti rumor yang beredar bahwa batu pencerahan ini lebih berat dari sebuah bintang. Dan juga pasti akan sulit jika batu pencerahan itu dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan biasa. Dan karena Dicong terluka parah serta terburu-buru, tak mungkin kuat membawa benda itu. Xiao pun berkata kepada Jingyi, jika kelak mereka bertemu Dicong lagi, dia harus memberitahu semuanya agar keadaan Dicong tak semakin memburuk. Sementara terlihat batu petir ini masih terus berusaha memecah formasi di batu pencerahan tersebut. Sementara di tempat tumbuhnya kuncu bunga immortal, yaitu tepi tanah tak bertuan, semua orang yang melihat Dicong keheranan karena Dicong ini melarikan diri dari pertempuran kemarin. Padahal pewaris istana abadi ini seharusnya sudah menyatukan tubuh utama dan keduanya, dan seharusnya tak ada yang bisa menandinginya. Tak lama kemudian muncullah istana kuno perunggu yang adalah bentuk dari istana immortal datang dengan sangat marah karena Huang ini melukai para muridnya. Dan istana immortal berjanji pasti akan membunuh Huang ini. Melihat kekuatan mendominasi dari istana kuno perunggu ini, semua orang menyatukan kekuatan pedang mereka untuk menahan aura kekuatan tersebut. Bahkan tak hanya mereka, karena ada serangan kekuatan emas yang menyerang dari arah lain. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari proyeksi bayangan langit berbintang dari makhluk abadi. Serta makhluk abadi tak akan membiarkan istana immortal menindas Huang sesuka hati, karena Huang atau Xiao adalah pemuda yang sangat dia hormati. Istana immortal pun tak menyangka jika makhluk abadi memblokir serangannya menggunakan proyeksi avatar yang jelas mempunyai batasan. Dan istana immortal menantang makhluk abadi bertarung di sini dengan wujud asli makhluk abadi. Namun makhluk abadi menjawab jika dirinya tak mau terlibat perselisihan di kota immortal kuno ini. Dan jika istana immortal berani melakukan penindasan kepada Xiao, maka makhluk abadi tak akan segan menghabisi seluruh istana abadi setelah dirinya keluar dari tanah tak bertuan. Di sini istana immortal pun berjanji semakin makhluk abadi melindungi Xiao, maka istana abadi semakin akan menindasnya. Sementara terlihat Dicong yang terluka parah pun pergi ke tempat bernama dunia kecil sumber kristal. Di sini pun dia sudah bersiap untuk menyerang karena melihat ada orang asing yang berada di depannya. Saat orang itu mulai maju, di sini Dicong terlihat lega karena ternyata itu bukanlah orang asing melainkan Peri Yue Chan. Dan setelah itu dengan cepat Yue Chan langsung menangkap tubuh Dicong, menyadari Dicong ini sudah hampir kehilangan kesadaran. Dan ternyata keberadaan Peri Yue Chan di sini adalah karena dirinya sedang berkultivasi dalam pengasingan di dekat sini. Peri Yue Chan pun bertanya kenapa Dicong bisa terluka parah seperti ini. Dan Dicong pun mengatakan bahwa semuanya ini adalah ulah Huang. Di sini Peri Yue Chan pun berkata bahwa ini bukanlah salah Dicong. Karena siapapun yang sedang berkultivasi dalam pengasingan pasti tak akan kuat menahan serangan semacam itu. Dan Dicong tak perlu menyalahkan dirinya sendiri serta seharusnya mencari cara untuk mengalahkan lawan. Dan sekarang pasti Huang sedang berusaha melangkah untuk bisa mendapatkan langkah terakhir mendapatkan keabadian itu. Serta Peri Yue Chan yakin Huang tak akan melepaskan batu pencerahan melihat sikap arogan dari Huang itu. Dicong pun mengatakan bahwa tempat pengasingannya itu mempunyai energi bumi yang istimewa yang membuat batu pencerahan sulit dipindahkan. Dan jika Huang ingin menggunakan batu itu untuk berkultivasi, dia hanya bisa tetap berada di sana. Maka dari itu mereka berdua berpikir akan menggunakan metode Huang sendiri untuk melawannya. Peri Yue Chan pun meminta Dicong untuk menyerahkan sisanya kepadanya, sementara Dicong hanya perlu memulihkan dirinya dulu. Maka dengan cepat pun, Dicong ini langsung memulihkan sendiri keadaannya tersebut. Terlihat Dicong sangat marah melihat darah abadi yang sudah terpisah.
Karena sebelum serangan Xiao terjadi, darah abadi tersebut sudah menyatu dengan tubuh Dicong sepenuhnya. Peri Yuechan pun mengatakan bahwa itu hanyalah kemunduran sementara karena sebenarnya darah abadi masih ada di tubuh Dicong ini. Dan pada akhirnya, darah abadi tersebut akan sepenuhnya menjadi milik Dicong tersebut. Kemudian Peri Yuechan memberikan pil ilahi yang dihasilkan dari kristal tingkat dewa. Dan setelah Dicong menelan pil itu, maka akan ada efek penyembuhan secara ajaib. Dicong pun terlihat sangat berterima kasih karena Peri Yuechan ini mau membantu Dicong. Namun Peri Yuechan meminta Dicong tak perlu berterima kasih karena jika Dicong bisa mengalahkan Huang, maka tubuh keduanya atau Jingyi akan kehilangan perlindungan. Maka dari itulah Peri Yuechan bisa menyatukan janin ilahi secepatnya. Dengan cepat pun Dicong ini langsung memakan pil tersebut, yang mana benar saja jika seketika semua luka di tubuhnya bisa sembuh secepat kilat. Di sini Peri Yuechan meminta Dicong untuk meminjamkannya token perintah Istana Immortal. Karena Peri Yuechan akan mewakili Dicong mengatur orang-orang Istana Immortal untuk mengawasi Huang. Dan pada saat yang kritis, itu juga bisa digunakan untuk mengganggu kultivasi Huang saat menggunakan batu pencerahan. Di sini Dicong pun tak akan membiarkan Huang ini mendapatkan batu pencerahan tersebut. Kemudian Dicong memberikan token perintah serta bendera formasi, yang mana Dicong meminta Peri Yuechan memberikan bendera formasi itu kepada orang-orang Istana Immortal. Dan orang-orang dari Istana Immortal pun akan dengan otomatis tahu cara menggunakan bendera tersebut. Dan mereka harus melakukan itu untuk mengulur waktu sampai luka Dicong berhasil sembuh. Sementara batu petir pun berhasil menghancurkan formasi pelindung dari batu pencerahan itu. Dan terlihat batu petir ini langsung ingin memakan batu pencerahan tersebut. Namun Xiao langsung menahannya karena dia tak ingin batu petir menyia-nyiakan harta karun semacam itu. Di sini batu petir berjanji tak akan menyia-nyiakannya karena dia sudah berjuang keras untuk menembus formasi. Dengan cepat pun Xiao langsung bergerak untuk menyelamatkan batu petir, melihat batu pencerahan itu mengeluarkan sebuah gerakan besar. Dan terlihat sebuah serangan dari batu itu yang terus mengejar mereka bertiga ini. Dengan cepat pun Xiao langsung menggunakan lorong surgawinya untuk menahan serangan dari batu pencerahan tersebut. Dan Xiao tak menyangka meskipun Dicong sudah kabur, namun masih ada anak buahnya yang tinggal dan menyerang mereka ini. Jingyi berkata bahwa kelicikan Dicong ini tak bisa dianggap remeh karena Dicong masih sempat memasang jebakan di bawah batu pencerahan sebelum dirinya kabur. Di sini Xiao sadar jika Istana Immortal pandai menggunakan trik sejak dari Huang Yu. Namun tak peduli bagaimanapun mereka membuat rencana, pada akhirnya batu pencerahan itu kini sudah berpindah tangan. Di sini batu petir pun berjanji akan menghancurkan Dicong berkeping-keping jika suatu saat mereka bertemu kembali. Heleh, sok banget ya kan batu petir ini? Kemudian batu petir pun mengajak mereka berdua pergi karena tempat ini terlalu berbahaya. Di sini Jingyi berkata bahwa hal terpenting saat ini adalah menggunakan batu pencerahan untuk berkultivasi. Sedangkan balas dendam bukanlah suatu yang mendesak. Maka dari itu pun Jingyi meminta Xiao untuk segera mengambil langkah itu dan menciptakan energi keabadian. Di sini Xiao pun akan melakukan itu dan meminta agar batu petir mencari kitab tulang dan obat suci di sekitar sini. Dan dengan cepat pun batu petir ini langsung menuruti kemauan Xiao ini. Di sini pun Xiao langsung mendekati batu pencerahan itu dan langsung berusaha mengangkatnya. Namun terlihat batu pencerahan itu tak bisa diangkat, bahkan terjatuh lagi. Xiao pun mengakui jika batu pencerahan ini sangatlah berat. Dan di sini Jingyi sadar jika batu pencerahan itu pasti sudah lama tenggelam jika tak ada formasi di tempat ini yang menahannya. Mendengar Xiao tak bisa memindahkannya, batu petir pun sangat senang karena itu berarti dirinya bisa memakan batu pencerahan tersebut. Namun Xiao berniat akan mencari pencerahan lewat batu itu di sini saja jika memang batu itu tak bisa diangkat. Jingyi pun melarang Xiao karena saat Xiao memasuki kondisi pencerahan dan Dicong kembali menyerang ke sini, maka Xiao tak akan bisa bertahan. Sementara terlihat di tempat lain, orang-orang dari Istana Immortal pun mendapatkan bendera formasi tadi. Di sini mereka mendapatkan perintah untuk terus memantau Huang dan jangan bertindak sampai Huang mencapai kondisi pencerahan. Dan mereka ditugaskan bukan untuk menyakiti Huang, melainkan hanya untuk melawannya saja. Sementara Xiao tak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu dan meminta Jingyi serta batu petir untuk melindunginya saat Xiao mencoba memasuki pencerahan. Dan Jingyi pun meminta agar Xiao jangan sampai tertelan ke dalamnya dan mencari cara lain saja jika nanti tak berhasil. Dengan cepat pun Xiao ini langsung naik ke atas batu pencerahan tersebut dan mulai memasuki kondisi pencerahan.
Melihat itu, orang-orang dari istana immortal tersebut berniat menyerang untuk mengganggu kultivasi Xiao seperti perintah dari Dicong tuan mereka tersebut. Dengan cepat pun mereka mengeluarkan ribuan pedang yang langsung mereka serangkan lewat portal tersebut. Terlihat batu petir pun sangat panik menyadari ada musuh yang datang. Namun Jing Yi meminta batu petir tak mengganggu Xiao karena Xiao baru saja memasuki kondisi pencerahan. Dengan cepat pun Jing Yi mengeluarkan formasi pelindungnya untuk melindungi diri dari serangan ribuan pedang tersebut. Namun batu petir ketakutan dan merasa jika bertahan seperti ini juga bukanlah solusi yang tepat. Dengan kekuatannya, di sini Jing Yi mencabut bambu di tempat itu agar para musuh menampakkan diri dan tak menyerang secara sembunyi-sembunyi. Di sini orang-orang dari istana immortal pun langsung menggunakan bambu itu untuk dijadikan formasi pelindung melihat Jing Yi yang menyerang menggunakan bambu ungu itu juga. Namun dengan cepat Jing Yi menghancurkan bambu-bambu itu karena mereka ini tak akan pernah bisa sembunyi darinya. Di sini mereka bertanya kenapa Jing Yi yang adalah tubuh kedua dari Priwe Chan malah membantu Huang dan kenapa tak segera bergabung dengan tubuh utamanya saja serta bergandengan tangan bersama Dicong untuk menjelajahi dunia. Dan itu akan lebih baik daripada terus bersama Huang yang terus sembunyi ini. Di sini Jing Yi menyadari jika mereka tak hanya mendapatkan perintah dari Dicong saja namun juga dari Priwe Chan juga. Menyadari kecerdasan Jing Yi ini, di sini ketua mereka langsung mengeluarkan hartanya yang berbentuk pedang bermata dua yang sangat besar. Kemudian orang ini pun langsung menyerangkan hartanya tersebut ke arah Jing Yi. Namun dengan cepat pun Jing Yi kembali mengeluarkan formasi pelindungnya untuk menahan serangan pedang itu. Melihat hal tersebut, orang itu langsung meminta anak buahnya untuk membantu dirinya. Dan tentu saja hal itu membuat kekuatan pedang ini meningkat berkali lipat yang membuat Jing Yi kewalahan menahannya. Melihat itu di sini batu petir berniat untuk keluar menerobos formasi dan menghajar mereka semua. Namun tak lama kemudian Xiao membuka matanya dan sepertinya pencerahannya sudah selesai. Dengan cepat pun Xiao langsung keluar formasi dan menghancurkan pedang itu hanya dengan menyentuhnya saja. Dan kemudian pun dengan sangarnya, Xiao ini mengajar mereka menggunakan kekuatannya yang mengandung petir. Sementara terlihat ketua tadi berhasil kabur dari tempat itu. Batu petir pun merasa jika mereka kabur menggunakan formasi dari istana immortal hingga bisa secepat itu. Namun Jing Yi meminta Xiao tak mengejar orang itu karena sudah tak ada artinya mengejar penjahat yang sudah kalah. Dan Jing Yi merasa lega karena Xiao bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di sini Xiao pun mengaku jika batu pencerahan ini memiliki efek ajaib karena dalam waktu singkat saja Xiao mengalami banyak kemajuan. Namun jika ingin mendapatkan pencerahan lebih banyak akan memakan waktu yang lebih lama juga. Namun di sini yang terpenting bagi Xiao adalah jika tadi dirinya merasakan energi istimewa di tempat ini. Dan di bawah tanah ada banyak formasi yang tersembunyi yang mana karena hal itulah menjadi sangat sulit untuk memindahkan batu pencerahan ini. Dan jika tanpa formasi itu, bahkan tungku emasnya yang bisa menampung nafas keabadian pun pasti sangat bisa membawa batu pencerahan ini. Dengan cepat pun Xiao ini berusaha memasukkan batu pencerahan itu ke dalam tungku emasnya. Dan terlihat sekarang bahwa batu pencerahan itu sangat mudah untuk Xiao masukkan. Di sini Jing Yi pun mengajak Xiao menggunakan situasi ini untuk memberikan kejutan lain kepada Dicong. Xiao pun langsung meminta bantuan kepada batu petir dan batu petir meminta Xiao bahan harta yang bagus setelah mereka berhasil melakukan ini. Tak lama setelah itu pun orang tadi langsung menghadap kepada Dicong dan Priwe Chan untuk melaporkan kejadian tadi. Dan setelah Dicong merasa sudah pulih sepenuhnya, di sini dia bertanya di mana keberadaan Huang ini. Di sini orang itu mengatakan bahwa Xiao dan Jing Yi tak mau menyerah, padahal mereka jelas tak bisa memindahkan batu pencerahan. Dan tampaknya mereka saat ini masih di situ untuk tetap berusaha mendapatkan pencerahan. Namun orang itu memberitahu jika Xiao dan Jing Yi ini tak mengasingkan diri secara bersamaan. Mendengar itu pun, Dicong berniat kembali ke tempat itu untuk memberi Xiao pelajaran. Tak lama setelah itu, Dicong dan Priwe Chan ini sampai di hutan bambu ungu lagi. Dan Dicong pun langsung melihat jika Xiao dan Jing Yi berada di balik kabut itu. Di sini Dicong pun berkata bahwa mereka tak akan bisa menipu matanya dengan cara bersembunyi di kabut tersebut. Dengan cepat pun Dicong ini menghilangkan kabut yang melindungi Xiao dan Jing Yi itu. Terlihat Dicong langsung menghancurkan formasi pelindung yang dibentuk oleh Jing Yi ini. Kemudian dengan cepat Dicong menebas Xiao ini yang adalah sang pewaris Dojo Supreme. Namun di sini Dicong sadar bahwa dirinya sudah tertipu dan Xiao di depannya tersebut hanyalah ilusi saja. Dengan cepat pun Priwe Chan langsung menangkap tubuh Dicong yang terlempar tersebut.
Kemudian di sini terdengar suara Si Hao yang berkata bahwa Di Chong ini tak secerdas pelayan tua Huang Yu di alam bawah. Dan Si Hao pun mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu Di Chong di gedung pasien alam Jingling untuk bertarung. Dan mendengar itu pun, terlihat Di Chong ini langsung terbakar emosinya. Di Chong. Dan pada Perfect World episode 174, sepertinya akan menjadi episode spesial kembali karena Si Hao akan bertarung dengan Di Chong ini. Dan terlihat Si Hao akan kembali menggunakan armor perangnya yang sempurna ditambah dengan kekuatan Kaisar Petir yang sangat ganteng parah. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 173 ini. Jing Yi yang terlihat pendiam ternyata banyak akal dan tengil juga ya kayak Si Hao. Apa gara-gara sudah jadi istrinya itu ya? Dan seperti apakah pertarungan Si Hao dan Di Chong dengan balutan armor Kaisar Petir yang sempurna? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 174. Akhir kata, tetap semangat karena bulan Juli akan segera berakhir. Dan see you next episode.